Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, seorang driver pencari pejuang rupiah, driver single. Kita sambut Kang Sandi. Selamat malam semuanya, buat rekan-rekan yang udah mau menonton acara ini gitu. Oke, sebelumnya Kang Sandi bisa perkenalkan dulu nama lengkapnya siapa biar teman-teman nggak jadi pertanyaan gitu. Oke. Nama saya Sandi Irawan. Saya bergabung di Ojo tuh di 2009 gitu. 2009 apa 2019? Maksudnya 2019 maaf. Jadi Kang Sandi ini mulai berkarir sebagai driver ojol itu tahun 2019. Tuh. Nah, untuk 2019 itu apa emang Kang Sandi itu niat menjadi ojol atau pertamanya iseng-iseng aja udah terojol atau gimana gitu bisa sampai tertarik untuk menjadi ojol? Nah, untuk pertamanya kayak gini sih Kang Iqbal. Waktu itu kan ada salah satu teman saya, kan dulu saya tuh kerja di salah satu perusahaan. Nah, gak lama saya tuh ngobrol-ngobrol sama teman saya gitu, ngobrol tapi ngobrolnya tuh tentang ojol gitu. Nah, karena saking penasarannya, saya tuh nanya sama teman saya tuh, emang kalau untuk penghasilan ojol waktu itu berapa sih? Ya maksudnya tuh waktu tahun 2019 ya. Ternyata lumayan gitu. Nah akhirnya saya berpikir, karena kan kalau di perusahaan tuh nggak tahu ya kalau kita ada penyusutan. Nah dari situ saya bukan mencoba deh, untuk daftar jadi ojol gitu 2019. Nah, Dan alhamdulillah keterima gitu di sini. alhamdulillah keterima dari berapa ratus orang itu tuh. Termasuk saya juga bareng sama Kang Sandi gitu ya. Perlu kalian tahu saya juga mantan driver ojol gitu ya. Oh iya, seangkatan ya. Seangkatan saya sama Kang Sandi. Betul ini. Terus yang pengen saya tanya ini, mungkin teman-teman semua juga mau nanyain suka duka apa semenjak Kang Sandi menjadi ojol di tahun 2019. Sukanya dulu aja suka. Jadi ojol ya. Untuk sukanya sih pertama, kalau untuk jadi ojol tuh kita tuh nggak ada tuntutan gitu. Pertama itu sukanya tuh. Terus kedua kita kan waktu bebas, dan ketiganya ya bonus sama tip waktu di rumah gitu. Seperti itu sih sukanya. Waktu uang bebas, terus yang mungkin yang udah berkeluarga, waktunya tuh banyak untuk kumpul sama keluarganya. Seperti itu sih Kang Iqbal. Kalau dukanya? Kalau dukanya tuh macam-macam ya. Ketika saya dapat orderan, contohnya salah satunya kita dapat food ya. Nah itu kan waktu itu tuh saya tuh dapat orderannya malam. Nah pas begitu intinya masuk orderan, saya catat sama penumpangnya atau CS-nya, dia ngerespon. Nah udah beres, dari resto saya mau mengantarkan makanan, ternyata si CS atau penumpangnya tuh telat ngerespon gitu. Jadi saya tuh sampai nunggu 1 jam dengan kondisi malam sepi banget di situ. Nah itu dukanya seperti itu sih. Terus jadi kayak seolah kita tuh dipermainin ya sama ini gitu ya. Bisa dibilang, tapi bukan, lebih tepatnya mungkin si CS sama atau penumpang itu dia tuh ketiduran mungkin kayak gitu. Kalau kitanya nggak telepon, mungkin dia nggak akan bangun kalau ditelepon gitu. Karena saya sering telepon, terus ditelepon, akhirnya dia ngerespon. Seperti itu sih Kang Iqbal. Nah, jadi buat temen-temen kalau yang belum tahu, CS itu bukan CS provider ya, tapi customer service, customer, bukan customer service, sorry, customer. Customer sama aja dengan pelanggan ya.
di bahasa perojolan tuh CS tuh customer gitu. Nah ngomong-ngomong customer Kang Sandi, ada nggak kesan atau misalkan customer yang menjengkelkan buat Kang Sandi selama Kang Sandi mengojol gitu? Misalkan contohnya kan dulu tuh ketika zaman pandemi, Pak taruh di pagar aja, udah tahu misalkan di pagar itu ada ruginya atau gimana. Ya mungkin Kang Sandi sendiri punya cerita lah mengenai customer yang menjengkelkan gitu. Ada nggak Kalau untuk kesan apa pesan ini? kesan-kesan, maksudnya jadi kayak seolah cerita gitu, kalau Kang Sandi itu punya cerita atau pengalaman ya, salah satunya CS menjengkelkan. Ya, ada sih. Waktu itu saya dapat kalau nggak salah tuh gosen ya. Dapat gosen, wih, paket bukan ini, paket. Nah dari situ saya kan udah chat nih sama si pelanggan atau CS-nya itu nih. Nah dia ngerespon ya seperti biasa karena emang kondisinya pandemi. Iya. Terus di samping itu si titik pengantarannya tuh nggak sesuai. Nah yang menjengkelkan tuh saya tuh cari-cari alamat, dan kondisinya waktu itu emang lagi covid, saya mau nanya ke siapanya, itu yang saya kesulitannya tuh. Dan akhirnya saya telepon, ada respon ya, alhamdulillahnya ada respon ya. Dari situ saya balik lagi ke titik yang maksudnya tuh bukan dari situ titiknya gitu. Jadi ada perubahan titik, emang itu mungkin si CS atau pelanggannya tuh salah menitikan. Akhirnya saya melaju ke titik yang udah ditentukan sama si. Tapi udah konfirmasi dulu ke si CS nya? Itu udah konfirmasi, Kang Iqbal udah konfirmasi juga sama si CS nya. Kata si CS nya tuh ya mungkin ya yang namanya manusia itu ada kesalahan sedikit lah, jadi saya maklumin. Emang bisa dibilang CS atau pelanggan itu adalah raja, tapi raja juga nggak seperti gitu ya, gitu. betul. Nah, maksud itu ya kita lah sebagai CS atau pelanggan bisa bijak lah gitu. Itu sih Kang Iqbal. Tapi sebelum itu kayaknya nggak enak sih kalau nggak ngerokok. Saya boleh merasa rokoknya kan? Boleh. Aduh, ini gimana mas ini? Sambil ngerokok kan Sandi? Oke. Nah sambil nyalain rokok ya kan Sandi ya, saya nanya dulu. Kan kalau di ojol itu ada beberapa fitur ya. Ya. Contohnya salah satu makanan atau food, kedua orang, atau biasa disebut sama anak-anak ojol di Bandung itu Sunda, sorry, bujuran. Terus ada paket. Nah Kang Sandi itu lebih enak kan, kadang si driver yang sering saya naik gimana, si istri saya tanya, Kang saya mah enaknya bawa ini. Nah kalau Kang Sandi sendiri itu lebih enaknya bawa apa? Kalau saya sih lebih enaknya mungkin lebih ke penumpang ya Kang ya. Karena kalau untuk penumpang tuh pertama kita nggak harus nunggu dulu, kedua konfirmasinya juga cepat. Nah seperti itu sih kalau saya. Dan lebih jelas mungkinnya kalau penumpang ya? Iya lebih jelas gitu. Kalau mungkin untuk fitur lain, karena saya emang seringnya ke penumpang, ya saya nyamannya dari penumpang sih gitu. Kalau untuk saya pribadi gitu, Kang Iqbal. Saya boleh ngerokok ini Kang Iqbal? Ngerokok aja, nyantai di sini bebas kok, tenang Ya aja. takutnya kalau saya ngerokok terkeluar jinnya nggak enak. Setuju. Oh iya, tapi ini menanti aja lah. Dengar kalau ngomongin masalah jin, katanya Kang Sandi punya pengalaman gaib. Tapi nanti ini simpan untuk di akhir ya. Oke. Masalah jin dan pengalaman gaib ada segmen dan sesinya. Mungkin sekarang yang mau saya tanyain, kan Kang Sandi lebih enaknya membawa penumpang, pastinya ada tips dong. Ada. Nah kalau boleh tahu, yang paling besar tips yang pernah Kang Sandi dapatkan berapa? Kalau untuk tips itu yang saya pernah dapat dari penumpang itu
nggak gede nggak kecil, yang menurut saya tuh lumayan lah Kang Iqbal, karena itu kan harus mensyukuri lah intinya. Ya kalau disebut angkanya sih, saya dapat waktu itu 30.000 penumpang gitu. 30.000 penumpang atau 30.000 dari satu penumpang? 30.000 per satu penumpang. Maksudnya tuh eh, ada penumpang yang ngasih 30.000 gitu, bukan tiap penumpang 30.000 ngasih tipnya, nggak kayak gitu. Maksudnya tuh satu orang kebenaran dapat tip 30.000 gitu. Ya kalau alhamdulillah lah kita Ya, bersyukur ya dapat segitu ya. ya. Tapi kalau misalkan dari keseluruhan untuk apa ya sebutnya beat apa on beat kali ya? Jalan. Jalan. Kalau sebutnya, kalau kita jalan nih dari pagi sampai sore, kalau ngumpulin tip itu bisa nyampe 50.000 lebih kalau kitanya emang rezekinya bagus dari hari itu gitu. Seperti itu sih Kang Iqbal. Lumayan ya kalau misalkan kitanya fokus dan bener ya. Ya sih lumayan. Terus yang pengen saya tanyain lagi, Kang Sandi itu biasa jalannya pagi apa malam, Kang? Kalau saya sih dulu sih pernah pagi ya Kang Iqbal, karena mungkin dulu tuh saya intinya masih belajar, bukan masih belajar sih, eh, ya belajar menjalani aplikasi itu gitu. Nah akhirnya udah bisa, udah ini saya coba dirubah pola untuk si jalannya tuh. Jadi yang biasanya awalnya dari pagi sampai sore, saya rubah dari sore sampai ke malam, malahan lebih sih kalau misalnya sayanya lagi fisiknya kuat nih, atau lagi kitanya semangat, saya sampai pagi juga, dari sore sampai pagi gitu, sekitar jam 5 subuhan atau jam 4 subuh. Bisa sanggup? Ya itu kan diselang sama istirahat Kang Iqbal. Jadi kalau misalkan kita nih dari sore, misalkan jam 4 sore atau jam 5 sore kita ngebit, pas begitu jam 10 malam atau jam 11 malam saya istirahat dulu 1 jam atau 2 jam, jalan lagi jam 1, kadang seperti itu sih Kang Iqbal. Jadi nggak terlalu terus ini Diporsir gitu ya, diporsir seperti itu, karena kita juga kan harus menjaga fisik gitu. Karena badan ini tuh bukan badan dari baja bukan gitu. robot gitu ya, Bukan yang robot. bisa habis dicas, Iya. habis dicas ada waktunya. Lama-lama sakit, rumah sakit biaya kan, Iya. lumayan ya. Terus Jadi saya biaya ke rumah sakit nih sesuai dengan pendapatan kan juga kitanya sendiri gitu. betul. Pak. Nah, Kang Sandi kan identiknya disebutnya bisa disebut sering jalannya malam gitu kan. Apa nggak takut Kang? Kalau masalah hantu mungkin kan kita ya bisa dengan kepercayaan kita bisa menangkis lah mungkin ya. Nah kalau hal-hal yang seperti di luar gaib, non gaib itu kan, apalagi belakangan ini di Bandung kan, kesan itu jalannya di Bandung kan ya. Di Bandung itu kan mulai agak ramai lagi gangster, begal gitu. Apa ada perasaan was-was takut itu gimana kalau ketika kita mau jalan malam-malam itu? Gini saya jelasin ya, kenapa saya on beatnya malam. Pertama, mungkin saya menghindari kemacetan lah ya. Terus kedua, ya intinya sih kalau saya sih, kalau jujur saya lebih, kalau misalkan kena matahari sering kepanasan, saya mudah lelah gitu, makanya saya polanya diganti jadi sore ke malam. Nah untuk ibarat apa yang tadi dijelasin sama Kang Iqbal itu, kenapa malam emang nggak takut sama gangster, begal atau dan lainnya ya. Nah kita intinya gini buat rekan-rekan juga ya, kalau kita niatnya emang benar nyari uang, terus kita sebelum berangkat kita berdoa dulu. Jangan lupa minta doa ke orang tua, karena doa orang tua tuh bisa dibilang jimatnya kita gitu. Nah saya yakin dengan keyakinan saya, dengan doa orang tua saya, karena niatnya emang usaha, mungkin hal yang diucapkan sama Kang Iqbal tuh insya Allah nggak ada gitu, Nggak akan terjadi. nggak akan terjadi gitu, nggak akan terjadi. Kayak ya
maksudnya tuh hal-hal yang tidak apa ya, tidak diinginkan ya hal yang tidak diinginkan tuh nggak akan terjadi seperti itu. Asalnya kita yakin, kita benar-benar usaha, jangan lupa minta doa sama orang tua, dan kita juga harus berdoa juga untuk keselamatan kita gitu. Seperti itu sih Kang Iqbal sih. tapi tetap harus waspada ya buat teman-teman semua yang suka jalan ojol, mau siang mau malam, kita harus tetap waspada. Kita tidak tahu di jalan seperti apa yang terjadi ya Kang ya. Iya betul, jangan selonggoto aja kalau di jalan. Kalau selonggoto, waduh, Soal itu bahasa mana kan? selonggoto tuh bahasa Belanda kalau nggak salah. Cuman di sekarang tuh versinya dirubah jadi ke bahasa Belanda Kesundaan gitu. Selonggoto namanya gitu. Ada lagi Belanda Kesundaan. Saya baru tahu soal itu. Mungkin beda versi, beda zaman mungkin ya. Jadi bahasa kamusnya tuh dirubah sedikit gitu. Ya, seperti itu sih Kang Iqbal gitu. Jadi kalau malamnya jangan selalu goto aja, kita harus waspada, jangan dapat orderan langsung main ambil-ambil. Ya kita perlu, intinya sih perlu bukan menganalisa ya, apa si orderannya harus bukan bukan menganalisa, dipelajari mungkin ya. Diketahui dulu apakah ini bahaya atau enggak. Iya kan. gitu ya. Kan kadang kalau nggak salah di beberapa aplikasi penyedia layanan online, jasa online termasuk angkut barang, makanan, ada ratingnya kan. Ada. Jadi kita bisa melihat gitu. Jadi oh si ini tuh ratingnya 1 nih. Beda kan sama apa aplikasi yang lain gitu Ya, kan, dilihat betul, ada betul, fotonya gitu kan. Ya, ya. Nah tapi Kang Sani pernah nggak ngisengin driver customer gitu kan? Pernah nggak dapat ngisengin customer? Kalau untuk ngisengin ya, ngisingin apa ngisingin, ngisengin mungkin ya. Maka punten aduh ada sonana itu rada pembaliut ya teh. Janten upami apa ngisengin penumpang, terus alhamdulillah selama ini saya belum Pak gitu. Ya jangan sampai lah. Jangan sampai ya. Karena ibaratnya kayak apa ya? Kita tuh memberikan pelayanan itu harus yang terbaik ya. Iya, yang Biar terbaik. jadi pelanggan pun puas gitu kan. Betul betul, karena kita tuh penyedia jasa gitu. Ya. Jadi jasa servis kita yang lebih baik ke si CS atau penumpang itu gitu Kang Iqbal. Nah tadi benar yang kata Kang Iqbal, yang suka ngebit malam nih, jangan lupa kalau misalnya dapat orderan jangan langsung diambil, tapi lihat dulu ratingnya itu. Kan biasanya kalau misalkan ratingnya masih apa baru order atau ratingnya jelek, ya itu harus patut dicurigai ya mungkin, atau enggak di apa ya, dipelajari atau dicurigai ya lebih tepatnya gitu. Nah kalau ngomongin masalah rating terus kita mencurigai orderan gitu. Kak Sandi sendiri pernah mengalami hal penipuan, contohnya kalau bisa dibilang yang saya tahu dari data-data itu fiktif mungkin ya orderan. Itu kebanyakannya kalau boleh tahu fiktif itu dari apa ya? Barang atau makanan atau orang gimana? Kalau untuk fiktif, saya semua fitur layanan pernah Pak mengalami. Ya. The best luar biasa. Mohon maaf Pak, saya kadang bilang Akang, bilang Bapak, ini Pak begitu aja. Gak apa-apa. Saya udah bapak, saya Akang. Kalau di sana tuh Akang tuh AA atau Mas lah kalau di Jawa ya. Jadi gini Kang, waktu itu tuh saya pernah nih salah satu layanan yang saya bahas dulu yang mungkin yang paket ya. Saya pernah dapat paket waktu itu malam-malam berupa obat mungkin ya, berupa obat. Saya dapat orderan itu, saya udah konfirmasi ke si pihak penjualnya juga. Apa boleh disebut atau jangan? Jangan ya. Udah konfirmasi, terus udah konfirmasi juga sama si pelanggannya. Ya dari catatan itu udah konfirmasi, akhirnya saya tuh berangkat ke titik pengantaran. Nah di titik pengantaran nih Kang Iqbal, saya udah sampai itu, saya udah nunggu tapi belum ada respon juga, sampai adalah 20 menitan. Akhirnya saya nelfon nih
udah nelpon tapi nggak diangkat-angkat Kang Iqbal. Nah saya mutusin dari situ tuh, karena kan untuk layanan paket itu bisa balikin paket ya. Nah saya balikin paket nih ke si penjualnya, karena kan alhamdulillah si penjualnya itu emang 24 jam si obat itu tuh. Toko gitu. Iya, toko itu Ya. 24 jam. Akhirnya saya balikin. Terus saya nunggu OTP juga dari si tukang Iqbal. Lama banget gitu. Nunggu Berarti bisa dibilang rugi waktu dan rugi materi terus bensin gitu ya. Iya, udah pasti itu mah. Cuman ya saya mau minta juga ke siapa Kang Iqbal, ya udah itu mah ikhlasin lah, karena emang mungkin resiko kecilnya seperti itu sih Kang Iqbal saya. Emang nggak bisa dikomplain ke si aplikasi gitu untuk diklaim bahwa kita tuh kena tipu gitu? Kalau untuk paket sih dikomplain agak susah ya Kang Iqbal. Kalau untuk food sih bisa, tapi kalau untuk paket, karena paket tuh ada fitur balikin paket Kang Oh Iqbal. jadi tetap kita rugi itu ya kalau Ya, gitu? paling kita ruginya rugi bensin sama waktu aja sih Kang Iqbal, dan itu juga sih tergantung si toko penjualnya ya. Kalau misalnya dianya emang baik, ngerti gitu, dia pasti seenggaknya ngasih gitu. Ya. Walaupun gak gede yang ngasih ibatin buruh nunggu jeung Ganti bensin lah. ganti bensin ya. Jadi itu masih kalau kita ngadu ke aplikasi kayaknya nggak bisa. Nah, Seperti itu sih. kan Kak Sandi bilang pernah mengalami semua. Kalau food itu kayak gimana Kang? Kalau untuk waktu itu saya dapat orderan di daerah Buah Batu ya Kang Iqbal. Waktu itu saya kalau nggak salah sekitar jam 12 malam dapatnya tuh sate, kalau nggak salah tuh ya sate berapa tusuk. Bukan Susana kan yang pesen? Bukan lah. Kalau nggak salah, kalau nggak salah itu termasuk sana deh, Kang Bokir gitu kan misalnya. Nah saya terusin lagi ya Kang Iqbal ya. Nah itu saya di Buah Batu dapat orderan sate itu ke titik komplek GBI kalau nggak salah. Dari situ saya udah di titik nunggu, udah sampai, udah konfirmasi, udah telepon juga, tapi belum respon. Akhirnya saya mutusin untuk nelpon ke si aplikasi itu. Ke customer service aplikasinya. Iya. Dan tanggapannya seperti apa yang dari sana? Ya tanggapannya karena yang udah dialamin driver, mungkin tanggapannya dibantu dulu lewat bantuan Ya. gitu, udah diarahin, harus checklist ini lah, udah beres, kita nunggu lagi Kang Iqbal. Jadi nggak langsung beres Pas itu juga gitu. ya pas itu juga nggak langsung gitu. Nah akhirnya nunggu, dan saya telepon lagi mastiin, karena kan yang namanya driver tuh kan waktu tuh berguna ya, Betul, sangat bermanfaat, berharga ya, bukan berguna, berharga gitu, karena kita kan ngejar waktu, ngejar uang juga gitu, seperti itu. Nah kalau boleh tahu sate tadi itu nominalnya apakah itu cash atau misalkan Itu dipotong cash Kang Iqbal. berapa? Sekitar 200 kurang lah. Nah itu kan 200 kurang. Sedangkan si pembeli itu nggak ada, bisa dibilang fiktif lah. Itu kan bisa kembali lagi balik ke kita. Terus Kalau uang turun. Uang balik lagi ke kita. siapa lagi nih? Ya. Itu kan dari Kang Sandi loh. Ini gimana tuan rumah tudangnya? Saya dikasih minuman sama Kang Sandi. Mana sedotannya? Aduh, laga ke jatuh sedotannya. Saya juga. Minum dulu Kang, jangan tegang Kang. Gimana beda? Jadi kan tadi dapat orderan food sate gitu. Kita kan bayar cash ya, bayar cash. Nah setelah bayar cash itu apakah nanti uangnya kembali? Yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, makanan itu kemana kan? Ini kan waktu saya dapat orderan food itu, yang food itu kita ke restonya, kita bukan cash, tapi kita tuh ditalangin dulu sama aplikasi gitu. Iya. Sistemnya
sistemnya tuh seperti itu. Nah, untuk pembayaran si cashnya tuh dari customer, dari CS. Nah, untuk si makanannya ya seperti driver-driver lain ya kita ke yayasan Kang Iqbal gitu. Dan Jadi mendokumentasikan eh, kita ngasih ke makanannya ke seperti yayasan yang itu terdekat. arahan dari customer si aplikasi gitu ya. Iya, seperti itu. Tapi nanti ibaratnya kalau misalkan kita pakai saldo berarti saldo kita tetap utuh. Tapi kalau kita uang cash, uang kita bakal balik tapi berupa saldo gitu. Ya, berupa saldo gitu. Berarti tidak rugi, cuman kesel aja di hati gitu ya. Iya. Kita udah ngeluangin waktu datang ke resto, ambil sate, tiba-tiba datang ke tempat lokasi tidak ada. Gimana nggak kesel malam-malam lagi kan ya. Iya pastinya malam-malam mau nanya siapa coba gitu. Kayak yang sedihnya tuh itu karena kan kalau resiko malam ya otomatis nggak ramai ya, sepi. Jadi kadang kita tuh kebingungan sebagai driver gitu. Kita udah dapat orderan, sedangkan orderan itu digantung nih sama, ya mohon maaf nih para customer, pelanggan yang terbaik, yang maksudnya tuh yang bijaksana. Tolonglah kalau misalkan untuk memesan food atau food atau paket di situasi malam, tolong standby karena kan Kang Iqbal kalau siang sama malam beda ya. Ya. So, Kalau saya kan masih bisa naik tetangga. iya gitu bisa dititipin lah ya. Kalau malam masuk kita harus ngegedor rumah orang lain, ntar kita disangka apa tuh. Belum tentu itu rumahnya kan ya. Iya betul seperti itu. Dan kebanyakan kalau jalan malam tuh kita tuh sering banyak dicurigainya gitu. Iya, apalagi sekarang banyak oknum yang menggunakan jaket ojol ya. Iya Mau ojol A atau BC, ketika malam-malam kita diem di sana, nanti kita disangka ya curanmor lah, atau mau maling di rumah orang lain. Padahal kan kita mau ngojek ya. Iya betul. Bukan mau ngapa-ngapain, kita ngojol cari uang kan. Iya. Ya jadi buat teman-teman semua, ya khususnya buat para customer, lain kali kedepannya kalian mau pesan siang atau malam setidaknya standby. Jangan mengabaikan driver-driver yang sudah berusaha berjuang memenuhi keinginan kita, tapi kitanya sendiri malah mengabaikannya ya. Jadilah customer yang cerdas. Bukan yang cerdas, customer yang bijaksana. Seperti itu. Aduh, kok aku salah ya? Ya, kalau cerdas mah mungkin dia bisa nipu kita, gitu. Lebih mempermainkan sepertinya. Kalau bijaksana ya intinya sih ada rasa ada rasa iba ke driver gitu. Kita kan kalau driver tuh intinya tuh kan para pejuang cari rupiah ya, walaupun kecil kita dikumpulin gitu. Kita kan kalau untuk yang berkeluarga mungkin untuk menafkahi keluarganya, kalau yang masih single atau bujang mungkin buat tabungan untuk kedepannya gitu. Nah ini salah Kang Sandi sendiri ngomong. Kang Sandi udah rumah tangga atau masih single nih? Untuk sekarang sih alhamdulillah Pak, kita tuh statusnya, maksudnya tuh Sandi itu statusnya agak rumit juga ya. Kadang bisa berumah tangga, nggak intinya sih saya ada berumah tangga masih Baru jauh. tahu ada orang belum berumah tangga tapi rumit gitu ya. Lagi ada rumah tangga. Belum tahu ya. Jangan. Soalnya itu gak semua orang bisa kayak gitu. Nah, Betul. bukan berarti saya menilai orang lain nggak bisa ya. Tapi bisa terkuat yang maksudnya takut nggak kuat gitu. Jadi cukup aku saja gitu. Ya itu maksudnya kerumitan itu yang saya hadapi gitu Kang Iqbal. Nah, terus kalau ngomong-ngomong yang orderan titip tadi kan paket udah diceritain, terus food udah diceritain. Nah yang orang nih yang saya tanya kok bisa sampai ketipu gitu orang, itu gimana ketipunya Kang? Pertama gini Kang, saya tuh itu mangkal di Yomart. Di Yomart ya. Saya tuh malam-malam dapat orderan penumpang
ngejemput di tahu Karwangi Ya. Lapas Bancai. Ya. Nah, saya dari awalnya udah ngechat ke si penumpang tuh, dia respon biasa oke bilangnya tuh. Nah dari situ saya ngechat lagi mau ditunggu, saya OTW ke sana. Nah akhirnya saya udah sampai ke sana, ternyata orangnya masih nggak ada. Maksudnya tuh mungkin yang saya kira tuh mungkin masih di dalam mungkin ya. Nah, akhirnya saya nunggu, nggak lama kemudian ada driver lagi datang, cus udah datang, diam nih, sama-sama diam. Nah karena saking penasarannya kenapa si bapak itu belum Pergi gitu ya. belum pergi juga, penumpangnya belum ada juga. Oh sama saya sama nunggu di situ, sama juga titiknya di situ. Sampein aja. Akhirnya saya penasaran, saya samperin ke si bapaknya. Saya nanya si bapak, Pak, lagi ngejemput penumpang? Dia bilangnya iya. Oh sama Pak. Saya terus kalau boleh tahu penumpangnya namanya siapa? Pas ditunjukin sama-sama aplikasi, nama penumpangnya sama Kang Iqbal. Dari situ saya berdua bengong kan. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol, nungguin supaya si penumpangnya keluar. Yang kalau misalnya keluar ya maksudnya tuh bapak mau milih yang mana gitu ya, untuk si drivernya. Ternyata dari situ nggak nongol-nongol juga Kang Iqbal. Akhirnya ya udah saya mutusin, ada kan di situ ada tombol udah detik pembatalan. Nah akhirnya saya mau batalin aja karena udah lama nih, dan saya juga untuk driver balik lagi, waktu itu berharga Kang Iqbal. Akhirnya saya cancel aja orderannya. Ternyata nggak lama kemudian si bapaknya juga ikut cancel karena lama. Nah, dari situ Kang Iqbal saya dapat orderan fiktif penumpang tuh gitu. Itu jam berapa kalau boleh tahu? Malam juga. Malam juga Kang Iqbal. Saya tahu banget tuh yang kayak saya dibilang di Lapas Bancai itu ya, jalannya tuh lurus, di lapas sebelah sini gitu lurus, gelap banget, gak ada lampu. Saya kalau lewat situ malam-malam, kalau mungkin metik di kecepatan 60-80 gitu, ada polisi tidur pun sama saya aja. Ini Kang Sandi diem di sana. Coba bayangin dia terbuat dari apa? Mungkin nanti juga takut sama dia kayaknya. Ya bukannya gitu sih, intinya sih bakat Kang Bakat, kalau kata Sunda bakatnya bakat kubutu gitu. Bakatku butuh, makanya maksain walaupun agak takut sedikit juga karena emang betul yang kayak disampaikan kata Kang Iqbal itu, suasananya tuh di situ tuh pertama gelap, kedua sepi banget, terus penerangan juga minim kan ya, ya, minim ya, negatif dong karena kan dekat lapas ya, betul. banyak orang-orang yang negatif lah seperti itu. Dan saya juga udah kepikiran nih sama si bapak yang satu lagi driver itu, udah kepikiran. Tapi nggak nyangka si bapak itu hantu gitu kan. Enggak gitu untungnya, karena dia pakai atribut juga sama saya Kang Iqbal. Kalau beda atribut wah saya agak ketakutan. Coba kalau atributnya warnanya hitam-hitam semua kan aduh agak beda dari yang lain ini mah. Kalagonang gitu. Nah seperti itu sih yang saya pernah alamin untuk si penumpang itu. Tapi kalau penumpang kan, kalau kayak food gitu kan otomatis ketahuan fiktif food paket, ketahuan fiktifnya itu ketika kita udah nganterin kan. Ya. Nah kalau penumpang bisa dibilang fiktif itu karena ketika kita datang nunggu sekian belas menit orang yang nggak ada, terus mesti bisa di cancel. Ya. Nah efek dari pencancelan itu apa? Apakah kita akan dapat sanksi dari aplikasi atau apa itu? Kalau yang saya alami itu kita pengurangan kayak performanya turun. Poin gitu ya? Bukan poin. Oh performanya. Performa gitu. Kalau poin sih. Jadi performanya itu kayak yang merujuk hari ini tuh performa kita sekian. Jadi kalau misalkan yang salah satu berkurang gitu berkurang ya seperti itu. Kalau untuk poin sih kita nggak akan mengurangi kalau untuk ngesel orderan gitu. Oh jadi performa itu tuh salah satunya kalau nggak salah ya, untuk dapat bonus ya Kang ya? Iya, syarat untuk dapat bonus tuh kita tuh harus dari kalau nggak salah itu 90% berapa sih? 95
sama 100%. Oh, berapa sih kan lupa lagi saya. Saya apalagi saya udah gak ojol. Ya pokoknya kalau nggak salah nih ya, minimnya tuh dari 95, terus dari 95 ya, 97 sampai 100%. Nah itu tuh syarat dapat insentif, Atau bonus gitu ya. ya bonus. Bonus apa ngejar level sih itu? Kan kalau nggak salah yang saya tahu dari Saya teman-teman lupa lagi. per bulan kan kalau level itu kan. Ya per bulan. Per bulan, kalau bonus per hari. Per hari. Cuma ada jamnya kan. Ada jamnya ya betul. Oh di atas 90% kalau nggak salah Ya, dapat insentif tuh. kalau nggak salah saya lupa ingat sih. Ya, saya juga lupa ingat karena udah lama nggak jalan gede juga sih ini. Jalan ojol juga. Oh gitu. Nah, nih sekarang kita akan beralih ke cerita mistis. Yang mungkin kalian banyak tahu, banyak dengar, banyak lihat, banyak cerita di luaran sana bahwa driver ojol yang ojol malam memiliki beberapa cerita atau fakta-fakta yang mengejutkan ketika mereka sedang menjalankan orderannya. Nah, tadi Kang Sandi sendiri bilang kalau nggak salah dengar saya pernah dapat cerita bahwa Kang Sandi sendiri pernah mengalami hal yang sangat gaib yang mungkin di luar nalar kita sendiri. Sebelumnya sebelum masuk ke segmen ini kita lihat yang satu ini dulu ya. Oke, balik lagi di Kewa Official, masih bersama saya Iqbal dan masih bersama Kang Sandi. Kita berada di sesi misteri. Kang Sandi, coba ceritakan apakah benar, entah itu tahun berapa, Kang Sandi pernah mengalami kejadian gaib ketika menjalankan satu orderan. Oke. Mungkin saya ceritakan untuk pengalaman saya selama saya mengocol ya kan Iqbal ya. Saya tuh waktu itu tuh ada 2 tahun ke belakang mungkin ya, seingat saya tuh dapat orderan. Waktu itu emang saya posisinya lagi di salah satu terminal mungkin bisa dibilang apa ya namanya, terminal lebih panjang mungkin ya. Di situ saya dapat orderan, dan si orderan itu untuk titip pengantarannya ke salah satu daerah Pangalengan, ya ke Pangalengan sana. Akhirnya saya diambil tuh orderannya kan Iqbal. Kalau boleh tahu nominalnya berapa sampai Kang Sandi itu tertarik gitu kan? Kalau saya tahu lebih panjang ke Pangalengan tuh hampir 25 kilo lebih ya. Ya 25 kilo lebih kurang lebihnya seperti itu ya. Nominalnya berapa tuh sampai Kang Sandi itu malam-malam kan tertarik gitu, nggak berpikiran hantu. Kalau saya sendiri sih tarik seperti itu udah mikir wah nggak deh gitu kan. Kalau Kang Sandi sampai tertarik seperti itu nominalnya berapa? Mungkin kan ada dari tarik sendiri atau mungkin Kang Sandi emang lagi kerja restoran atau apa gitu. Ya waktu itu kan karena titik pengantarannya tuh emang nggak terlalu ke Pangalengan banget sih Kang, jadi nggak sampai ke ngelewatin leuweung atau hutan ya gitu. Masih di daerah pertengahan itu teh. Kalau nggak salah ongkosnya teh, kalau nggak salah ya Kang, karena saya udah lupa lagi, sekitar 40.000, kurang lebihnya 40.000 gitu. Cash itu. Itu cash Kang gitu. Nah karena balik lagi ya, driver tuh bukan karena mencari karir, karena aku bakat kebutuhan nah gitu. Karena emang kondisi saya waktu dulu tuh emang pertama ya kalau dicurhatin mah ya banyak pengeluaran lah intinya gitu. Karena kan kita kan manusia hidup pasti banyak pengeluarannya. Nah akhirnya si orderan itu saya ambil, sampai di tempat saya coba nego, karena kan berpikiran saya tuh kalau misalkan saya ke sana
kan nggak ada orderan lagi nih Kang Iqbal, Pulangnya gitu ya. pulangnya gitu pasti ngosong. Nah akhirnya saya coba nego sama penumpangnya dan akhirnya deal dengan nominal segitu, ya saya tarik. Nah saya tuh nggak, dari awalnya tuh nggak ada rasa curiga sih, walaupun dari outfitnya, kalau bahasa sekarang tuh outfit apa setelan ya, Jalan baju lah gitu, ya baju bajunya, pakaiannya. pakaiannya tuh semi ke adat gitu. Jadi dia tuh pakai celana pasi, senalnya pakai terumpa, terus ininya pakai Ikat ikat hitam-hitam waktu malam teh. Terus kalau nggak salah tuh ya kayak aksesoris batu-batu ya gitu. waktu cincin lah berkali Bahan ya gitu. kayak gitu. Nah akhirnya saya putusin tarik. Nah udah sampai pas di perjalanan saya nggak lihat dari spion, karena yang posisinya kalau nggak salah tuh posisi spion itu nggak tahu sebelah atau nggak ada spion. Saya tuh kalau nggak ada sebelah, kalau nggak salah tuh saya lihat dari sebelah kanan kok motor saya agak ringan. Nah akhirnya pas saya ngobrol nggak ada suara. Pas nyampe beres titik, dan itu sebelum ke titik itu saya tuh melewati sebuah pemakaman Kang Iqbal. Gede pemakamannya. Gede. Jadi kalau dilurusin itu mau ke Pengalengan, ini mah balik lagi kayak ke daerah lah gitu. Nah saya lupa lagi nama daerahnya. Dari situ saya lihat dari spion kok nggak ada orang. Pas saya balik ke sini emang bener nggak ada orang. Berarti penumpang udah nggak ada. Udah nggak ada. Loncat gitu enggak? Nggak tahu dah saya. Pas saya balik ke depan langsung lihat ke bawah, helm udah ada di dashboard. Tapi sebelumnya dia dikasihin helmnya. Udah dikasihin kaki balik itu teh. Dari awal juga saya tuh maksudnya nggak ada rasa curiga, cuman stylishnya tuh beda. Nah dari situ Kang Sandi gimana? Ya makanya saya tuh bertanya ya, apakah benar ada orang sakti gitu di zaman sekarang gitu. Karena kan maksud saya tuh gini, yang awalnya ada kok jadi nggak ada itu, tapi dia nampak gitu. Duduk ketika Duduk pas begitu nyampe, pas saya tuh pas ngelewatin pemakaman itu udah nggak ada orangnya. sekitar mungkin 500 meter menyampai mungkin ya. Udah nggak ada. Nah dari situ Mungkin di pemakaman itu mungkin ya rumahnya. mungkin ya, saya juga nggak tahu tapi alhamdulillah penting saya selamat ya. Selamat ya, enggak sampai kan kadang Nggak ada apa-apa ikutin atau apa enggak kan. nggak ada sih. Alhamdulillah. Karena emang saya tuh niatnya niat benar kan gitu, cari uang gitu. Ya saya sih berpikirnya mungkin saya berpikir positifnya mungkin dia mau ngejagain saya, itu aja sih intinya gitu. Sebelumnya mohon maaf Kang Sandi, waktu kita sudah habis. Nah tapi sebelum mudahan mungkin Kang Sandi punya quotes atau pesan-pesan untuk teman-teman para driver, para ojolers, pesan dan kesan atau pesan-pesan quotesnya menyemangati teman-teman. Oke, untuk teman-teman sekalian yang sebagai pejuang keluarga ya, kita sebagai driver kita ikhlas, terus kita tetap semangat juga walaupun dengan kondisi apapun. Jangan lupa berdoa, doa dari istri atau doa diri kita sendiri juga dimudahkan, dilancarkan. Dan untuk malam jangan lupa isi nutrisi, persiapan obat juga. Terus jangan solo goto kalau malam tuh ya. Kalau dapat orderan jangan langsung main tarik-tarik, dipelajari dulu atau dicurigai dulu orderannya, karena itu bisa membahayakan kita sendiri juga. Ya intinya tetap waspada yang jalan malam. See you. Mohon segitu di Abima. Oke, terima kasih Mas Andi atas kedatangannya. Lain kali datang kembali. Siap. Jangan lupa like and subscribe channel KW Official. Terima kasih. See you.